Oke, kita mulai saja hari ini tentang 3 materi ya. 3 materi yang tadi adalah pernapasan perut, tulang pembentuk rongga dada, dan sistolik dan diastolik. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah pernapasan perut. Pernapasan perut itu ada dua. Yang pertama adalah inspirasi ya, inspirasi. Yang kedua adalah fase ekspirasi ya. Perbedaannya inilah konsep yang harus Bapak Ibu pahamin. Berapa soal nih Pak? Satu soal ya. Satu soal sudah pasti masuk. Ya, satu soal. Satu soal. Pernapasan perut yang masuk. Bukan pernapasan dada. Jadi pernapasan ada dua. Pernapasan perut dan pernapasan dada. Bedanya cuman di awal aja. Kalau dia pernapasan perut, otot diafragma. Kalau dia pernapasan dada, itu otot tulang rusuk. Jadi bedanya hanya di otot aja. Kalau pernapasan perut, pastilah otot diafragma. Karena yang masuk itu soal pernapasan perut, maka nanti langsung aja cari misalnya di jawaban tuh otot diafragma. Jangan yang tulang rusuk, salahkan. Kenapa? Yang diminta di kisi-kisi adalah pernapasan perut. Nanti soalnya nanti. Oke, sambil saya admit all semua nih. Oke, kita masuk. Fase inspirasi, gambar yang ini ya. Gambar yang ini, fase inspirasi. Udaranya masuk ya, nih udara masuk. Ketika udara masuk, apa yang terjadi? Ya, otot diafragma kontraksi. Tapi mekanismenya, kalau kita bernapas, yang duluan itu bagaimana bisa udara masuk adalah yang duluan otot diafragma berkontraksi. Ya. Otot diafragma berkontraksi. Ketika berkontraksi, diafragmanya mendatar. Masih bergema suara saya, Bu? Iya, Pak. Baru Masih. gabung, Pak. Ya, Pak. Ke saya jelas Saya banget. jelas, Pak. Nah, berarti bukan di sumber. Saya jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Karena saya bingung kok. Ntar ya. Nah, jelas berarti ada. Oke, yang bergema mungkin itu dekat ini mungkin. Dekat HP. Jauhkan HP-nya. Kalau di zoom in. Oke, kita ulangin ya. Fase inspirasi pernapasan perut. Saya mute dulu. Otot diafragma berkontraksi. Ya, otot diafragma berkontraksi. Diafragma berkontraksi maka diafragmanya mendatar. Ya, mendatar. Diafragmanya mendatar. Volume rongga dada membesar. Ya, ketika berkontraksi maka volumenya membesar. Ketika berkontraksi maka volumenya membesar. Kontraksi kawannya mendatar. Ketika mendatar volumenya membesar. Ketika volume membesar tekanan mengecil. Nah, tekanan mengecil. Inspirasi itu masuk ya. Intinya masuk. Udara yang masuk. Jadi cara ngapalnya satu aja ya. Saya ulangin cara ngapal yang ini satu saja. Fase inspirasi aja. Inspirasi artinya membuat udara masuk atau udaranya masuk. Bagaimana cara membuat udara masuk? Yang pertama, otot diafragma berkontraksi. Kontraksi itu diafragmanya mendatar. Ya. Diafragmanya mendatar. Volume rongga dada besar. Kenapa volumenya besar? Karena udaranya masuk. Jadi udara mengisi volumenya. Atau diisi oleh udara. Tekanannya kecil ya. Udara masuk. Tekanan kecil, udara masuk. Pak, cara cepatnya gimana hafalnya? Oke, cara cepatnya adalah meniup balon ya. Meniup balon. Kalau kita meniup balon maka volumenya membesar. Kalau volumenya membesar, udaranya masuk ke balon, ya, tekanan kecil. Kalau volume besar, tekanan kecil ya, tekanan kecil. Kenapa tekanan kecil? Karena kalau balonnya dimasuki udara, tekanannya kecil. Tapi kalau dia pernapasan yang ekspirasi, itu kebalikan dari meniup balon, melepaskan balon. Jadi itu cara menghafalnya kalau saya. Ekspirasi melepaskan. Apa yang dilepaskan? Udara atau balon. Ketika balon tadi dilepaskan yang sudah terisi udara, maka balon itu menjadi mengecil. Ya, volumenya kecil, tekanannya besar, balonnya bisa terbang kemana-mana, udaranya keluar. Cara menghafalnya adalah dengan balon aja, ya, balon. Kalau pernapasan yang fase ekspirasi, meniup balon, balon diisi udara. Kalau fase ekspirasi, melepaskan balon yang terisi udara. In artinya masuk. Yang bekerja sekali lagi adalah in itu diafragma ya. Semuanya otot perut adalah diafragma. Diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volumenya besar, tekanan kecil, udara masuk. Kalau inspirasi, kalau ekspirasi kebalikan. Diafragma relaksasi, lawan kontraksi adalah relaksasi. Kalau diafragmanya mendatar, maka lawan dia mendatar adalah melengkung. Volumenya membesar, maka di sini volumenya mengecil. Inspirasi tekanannya mengecil, maka di ekspirasi tekanannya membesar, udara keluar.
Cara menghafal yang terbaik adalah tadi satu saja, inspirasi saja dihafal. Atau yang mana enaknya aja. Kalau inspirasi, kalau inspirasi. Saya sarankan inspirasi aja. Inspirasi aja yang dihafal. Cara ngapalnya Pak adalah inspirasi itu adalah meniup balon. Ibu meniup balon. Bapak Ibu meniup balon. Gambarnya yang ini ya gambarnya. Oke, meniup balon. Kalau meniup balon tadi kan pernapasan perut, maka diafragmanya yang bekerja, berkontraksi, diafragma mendatar. Ini analogi aja ya meniup balon. Kalau ditiup balon, maka volume balon membesar. Kalau volume membesar, maka tekanan di dalam balon mengecil, udaranya masuk ke balon. Kalau dia pas ekspirasi itu adalah, kalau enaknya pas ekspirasi ini ya mengeluarkan ya maaf, mengeluarkan kentut lah. Kalau nggak mau mengeluarkan udara dari balon, maka kentut aja kalau ekspirasi. Kalau kentut udaranya keluar ya. Perutnya kosong, berarti tekanannya besar karena kentut tekanannya besar, perutnya kosong, volumenya kosong. Kalau itu cara saya menghafal seperti itu ya. Jangan jangan terlalu pusing atau terlalu ribet cara menghafalnya. Cara menghafalnya adalah analogikan saja, inspirasi meniup balon. Sudah, kalau kebalikannya maka ekspirasi mengeluarkan udara dari balon gitu aja. Oke. Kita lanjut ke soal ya. Tanya soal dulu. Ya ini saya terangkan nomor 72 nih soal UP di bulan Juli ya 2022. Pernyataan yang benar mengenai pernapasan perut lagi ya. Jadi kisi-kisinya adalah pernapasan perut. Kisi-kisinya adalah pernapasan perut. Pada gambar tersebut adalah pernyataan yang benar ya. Otot diafragma relaksasi katanya. Otot diafragma relaksasi berarti ini adalah fasenya fase ekspirasi. Nah, ekspirasi. Karena inspirasi tadi diafragmanya adalah kontraksi ya. Diafragma kontraksi kalau di inspirasi. Sedangkan di ekspirasi kebalikan aja. Ekspirasi diafragmanya relaksasi ya, relaksasi. Oke. Ini kita menganalisa, jadi soalnya ini adalah menganalisa soal dari pengertian ekspirasi dan inspirasi. Caranya gimana Pak? Ini kita menganalisa dari A, B, C, D, dan E yang mana yang benar. Oke. Saya sekali lagi saya kasih tahu cara cara menjawab soal seperti ini adalah yang diminta pernapasan perut, maka yang berlaku adalah diafragma. Ya, itu dulu. Diafragma. Maka jangan sampai ada yang selain diafragma. Yang C saya salahkan, yang E saya salahkan. Coba dipahami dulu, Bu. Kenapa saya salahkan? Pahami dulu. Otot. Karena otot antar pernapasan dada. Iya, bagus. Rusuk, Pak. Bagus. Karena otot tulang rusuk. Oke, bisa dipahamin ya? Bisa. Oke. Saya salahkan yang C sama yang E karena dia bukan otot diafragma. Oke. Yang A, otot diafragma relaksasi itu ekspirasi kan, Bu? Iya. Kalau ekspirasi, X itu keluar kan? Iya. Sedangkan ini adalah Udara masuk salah. udara masuk. Jadi yang A saya salahkan. Ya, nanti saya jelaskan lagi Bu ya materinya yang bermasuk, sabar. Ini jawaban. Jadi tinggal B dengan yang D. Sama D. Cara jawab soal seperti itu Bu ya, pahami dulu konsepnya. Otot diafragma kontraksi benar ya? Betul. Kontraksi kawannya mendatar benar? Betul. Rongga dadanya membesar karena balonnya tadi Betul. makin besar benar ya? Rongga Kecil benar ya? Betul. Berarti udara masuk benar? Betul. Betul. Ini adalah fase inspirasi. Inspirasi. Berarti ini benar. Yang B lah jawabannya. Oke? B benar. Kenapa yang D salah? Kita analisa. Diafragma kontraksi benar ya? Diafragma mendatar benar ya kawan ya? Betul. Tapi volumenya kecil salah. Salah. Karena kalau dia meniup balon, balonnya besar. Berarti volumenya besar. Ini volume Membesar Ini harusnya. salah. Oke? Salah ya. Oke, jawabannya B. Untuk soal yang kita bahas nomor 1 ini, jawabannya B. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahamin ya? Bisa. Bagi yang baru masuk, saya ulangin. Pastilah saya ulangin. Tidaklah mungkin sekali lagi saya ulangin. Oke.
Hari ini kita akan membahas yang namanya, saya mau dulu, yang namanya pernapasan perut. Oke. Di kisi-kisi sekali lagi yang masuk adalah pernapasan perut. Pernapasan perut ada dua. Yang pertama adalah fase inspirasi, yang kedua adalah fase ekspirasi. In artinya udara masuk, X artinya keluar, udara keluar. Oke, udara keluar. Bagaimana membedakannya nanti? Bagaimana cara menghafal yang cepat atau menemukan konsep yang enak menghafalnya? Kita pahami dulu. Fase inspirasi. Perut itu otot diafragma yang berkontraksi atau yang bekerja. Otot diafragma berkontraksi, kawan kontraksi adalah mendatar. Ketika berkontraksi berarti udaranya masuk ya, udaranya masuk. Kalau udaranya masuk maka volumenya membesar. Kalau volume membesar maka tekanannya mengecil, udara masuk ya, tekanan mengecil, udara masuk. Jadi kalau volume besar, tekanan kecil, itu adalah inspirasi, udara masuk. Diafragmanya berkontraksi. Yang kedua, fase ekspirasi, otot diafragma relaksasi. Kalau relaksasi kawannya melengkung, diafragmanya melengkung, volumenya mengecil karena mengeluarkan udara. Mengeluarkan udara, volumenya mengecil. Kalau volume mengecil, tekanannya besar, udara keluar. Oke, Pak, ini Pak, satu soal Pak, cara ngapal cepatnya gimana Pak? Oke, saya kasih tahu. Cara pertama cara ngapalnya adalah pernapasan perut identik dengan otot diafragma. Jangan yang lain ya, otot diafragma. Kontraksi itu inspirasi, ekspirasi itu relaksasi. Jadi pahami aja, inspirasi dia berkontraksi mendatar, ekspirasi dia relaksasi melengkung. Udah itu aja dipahamin. Cara analoginya gimana Pak? Biar enak. Inspirasi itu kita analogikan adalah Bapak Ibu meniup balon. Ya. Meniup balon. Kalau balon ditiup, balonnya itu masuk udaranya ya. Udaranya masuk. Kalau udaranya masuk, maka volume di balon tadi membesar. Ketika volume balon membesar, maka tekanannya kecil. Oke. Kalau ekspirasi, enaknya gimana Pak cara ngapalnya? Kan diafragma relaksasi, diafragma melengkung. Cara ngapalnya adalah ya enaknya kentut aja lah, kentut ya, kentut. Kalau kentut Ibu kalau nggak tekan kuat nggak keluar udaranya, maka tekanan kuat besar, volume yang dalam perut keluar atau mengecil volumenya. Itu bahasa analogi dari saya biar supaya mudah menghafalnya. Oke, bisa dipahami Pak Ibu yang baru masuk? Bisa. Nih, cara ngapalnya gitu ya, jangan pusing. Saya ulangin cara ngapalnya. Inspirasi yang dihafal adalah diafragma kontraksi mendatar, sudah. Meniup balon. Diafragma kontraksi mendatar meniup balon. Fase ekspirasi, diafragma relaksasi melengkung kentut. Sudahlah itu, hafallah itu kan. Kenapa kayak gitu Pak? Ya biar enak ngapalnya. Saya ulangin soalnya tadi adalah, ini soalnya kita nggak tahu fase apa di antara dua ini. Kita analisis. Pernyataan yang tepat mengenai pernapasan perut pada gambar adalah, oke, pernapasan perut, kata kuncinya di soal UP adalah pernapasan perut. Pernapasan perut yang saya tadi ulangin adalah diafragma. Maka kita salahkan dulu yang salah, jangan dilihat lagi. Kenapa yang C salah Pak? Kenapa yang E salah? Karena bukan diafragma yang bermain, tapi tulang rusuk. Sampai sini ada yang bertanyakan? Bisa dipahamin? Yang C E salah? Bisa, oke. Oke, yang A, kita analisis yang A. Otot diafragma relaksasi. Tadi kan relaksasi itu adalah ekspirasi. Tapi di sini ekspirasi di sini ya, ekspirasi X itu keluar, sedangkan ini udara masuk, kan nggak sinkron, nggak nyambung. Nggak disalahkan. Sampai sini nyambung Bapak Ibu? Nyambung. Nyambung. Oke. Kita bahas yang B. Otot diafragma kontraksi. Ini in, udaranya masuk. Benar berarti udara masuknya. Diafragma mendatar ya, benar juga. Kita hafal tadi tiup balon. Oh, kalau tiup balon volumenya besar. Tekanannya kecil. Benar. Ya sudah, jawabannya B. Paham, Bu? Paham. Kenapa yang enggak D, Pak? Yang enggak D paling salah. D itu paling salah. Salah di mana nih? Karena dia kontrak. Volumenya kecil. Saya dipahami, Bu? Bisa ya? Bisa. Nah, lanjut soalnya, Pak. Lanjutkan soalnya. Jadi jawabannya yang nomor satu ini adalah B. Oke. P kedua. Kita bahas. Kamu dulu ya, Bu ya. Mohon maaf dulu. Oke. Otot diafragma menegang. Menegang itu adalah kontraksi. Kontraksi itu menegang ya. Berarti ini in ya. In. Inspirasi. Kita bikin aja in. Otot diafragma mengendur. Berarti X. Mengeluarkan. Ini kita analisis dari 1 sampai 10. Tengok jawabannya.
Diafragma akan terbentuk datar. Datar itu in. Diafragma melengkung. Melengkung itu X. X. Ini cara lama dulu ya. Volume bagian rongga akan membesar. Itu in. In. Volume mengecil itu X. Tekanannya mengecil itu in. Tekanan membesar itu tadi kentut maka X. Udara luar masuk ke dalam itu in. Udara keluar dari paru-paru itu X. Ya udah. Cari yang inspirasi. 2, depannya 2. Artinya ini sama. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi jawabannya genap semua. B. Ya kan? 2, 4 ini nih. C. C, Pak. C kan? C. Iya, C jawabannya C. 10. Cantik. Iya. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Lanjut kita ya. Cuma satu soal tapi menganalisis. Ya, tapi menganalisis. Kemarin Apa Bu tadi Bu? Kemarin apa Bu? Silakan Bu. Tadi maaf saya mood. Kemana Bu? Halo Bu, tadi saya mood nggak sengaja. Di soalnya. Ngambek ibunya. Lama. Aduh, karena tadi ada suara yang lain tadi. Oke, apa ya kita bahas lagi? Ciri-ciri pernapasan perut pada waktu inspirasi ya. Pernapasan perut pada waktu inspirasi. Otot tulang rusuk ini langsung salahkan ya. salah. Salahkan ya. Diafragma yang main, diafragma. Ini otot tulang rusuk salahkan. Salah. Salah. C, D, dan E kita bahas. Rongga dada besar, bener kan rongga dada besar? Betul. Tapi rongga perut kecil ya, nggak nyambung ya. Diafragma kontraksi benar? Rongga dada membesar benar? Benar. Ini kebalik, rongga dada mengecil salah. Maka ini jawabannya D. Ini soal UP 2021 ya. Jadi nggak usah pusing-pusing cara ngapal tadi. Soalnya nggak terlalu sulit. Oke. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, ia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi, lagi-lagi inspirasi. Yang salah yang mana? Yang A. Salah. C C salah. salah. E. E salah. Tinggal yang B sama yang D. Mekanisme itu artinya urutan. Diafragma kontraksi. Oh, ada besar, tekanannya menurun dia kecil ya. Udara luar masuk, benar. Betul. Jawabannya B. Apa yang salah di D ini? Diafragma Relaksasi. volumenya paham? Paham. Paham, Pak. Lanjutkan soal. Paham, Pak. Ngemut dulu. Oke. Nah, ini soalnya adalah dikasih gambar, Ibu tebak ini fase apa? Udaranya masuk kan? Udaranya masuk ke hidung berarti ini adalah inspirasi. Kalau tadi kita analisis soal, kalau sekarang kasih gambar. Gambarnya apa iki? Inspirasi. Inspirasi berarti kita cari tekanan udara besar diafragma. Diafragma dulu. Ini salah. Ini salah. Tinggal yang ini sama yang ini. Berarti CDE yang benar. Oke. Inspirasi kontraksi kan, Bu? Iya. Oh, ini tidak kontraksi, maka salah ya. Salah tidak kontraksi ya. Tinggal udara tekanan kecil apa tekanan besar? Besar. Tekanan kecil. Tekanan Udara kecil. mengecil. Tekanan kecil. Tekanan kecil. Inspirasi itu kecil. kontraksi volumenya Besar. besar. Tekanan Tapi tekanannya kecil. Ini menjebak soalnya ya kan? Biasanya kan volume duluan tapi tekanan duluan. Oke, tekanan kecil Bu ya. Tekanan kecil. Iya, ini soal yang menjebak. Berarti jawabannya adalah yang Inspirasi. Iya. Oke, paham? Saya. Paham. Kita lanjutkan soalnya lagi. Ini ya. Saya hapus. Ini fase apa? Berdasarkan gambar di atas, alur ekspirasi. Kalau saya bilang yang A atau yang B yang ekspirasi? Yang B. Yang B. Yang keluar. Yang keluar udaranya. Dari gambar aja ya. Dari gambar aja jelas. Diafragma melengkung. Diafragma melengkung ya sudah. Diafragma melengkung jawabannya yang mana? B ya. Oke. Kenapa yang A salah? Karena tiup balon volumenya besar ya kan? Iya. Ini salah. Yang diminta ekspirasi.
Otot perut, ya nggak ada ya otot perut ya, salah juga. Diafragma kontraksi itu inspirasi. Udara masuk untuk Inspirasi. maka jawaban yang ini yang benar. Ya Bu ya, gampang ya. Nggak sulit kok. Dikasih gambar itu lebih mudah. Ya. Kasih gambar lagi soal UP-nya. Inspirasi yang mana Bu? Yang A atau yang B? A. Inspirasi. Inspirasi adalah diafragma. Yuk, diafragma yang mana? Diafragma. Salah. Si. Kontraksi Yang ya, E. diafragma kontraksi. Yang D. Salah yang Salah. Kenapa salah? Tulang Tulang Rusuk. Tinggal yang C dengan yang D. Yang Yang C. Kenapa yang D salah? Karena masuk ekspirasi. Oke. Tadi ada yang bertanya tadi, siapa Bu? Siapa yang tadi? Bu Asti Winarti. Wong Jawa iki. Orang Toraja, Pak. Pak Bu? Pak mau tanya. Orang Toraja, bukan Jawa. Oh, bukan. Sulawesi. Sulawesi. Keturunan Jawa enggak, Bu? Ya, silakan Bu, silakan Bu. Iya, Pak. Berarti kalau ada otot perutnya itu salah ya, Pak ya? Iya, kalau ada otot perut, ada tulang rusuk, salahkan aja. Yang bermain adalah diafragma. Oke, baik, Pak. Oke. Tengok lagi ya. Oke, mohon maaf dulu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soalnya berarti soal sama kayak tadi nih ya. Soalnya adalah menganalisa. Soal juga di atas nih. Masuk juga soal nih, salah ini apa salah apa namanya? salah. Ya, inspirasi ya, inspirasi. Saya ulang lagi nih soalnya inspirasi, mekanisme inspirasi. Maka jangan cari yang selain diafragma. Salah. Yang A salah C kenapa Ibu? salah. Tulang rusuk. C salah. Jadi paham Bapak Ibu? Bisa dipahamin ya? Jawaban D. Tinggal kita analisa yang B sama yang B. B. Diafragma kontraksi benar, volumenya dada besar, tekanan kecil betul, udara luar masuk. Betul. Jadi pahamin Bapak Ibu ya? Bisa. Kenapa salah yang D? Inspirasi itu bukan relaksasi. Ada relaksasi. Ekspirasi. Udara luar masuk. Oke, bisa Bu ya? Lanjut ya? Lanjut. Benar. Oke, saya mau lagi, mohon maaf lagi Bu. Oke. Ini gambarnya juga dikasih tahu. Nih siapa yang nyoret Bu ya? Oke. Gambarnya juga dikasih tahu dengan menganalisis gambar uraian yang tepat terkait mekanisme pernapasan perut pada gambar di atas adalah oke Bu. Ini soalnya adalah soal UP terbaru ya. Soal UP terbaru 2022 di akhir Oktober September. Ini Ibu hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena dijawab sini adalah mekanisme. Apa itu mekanisme? Ini saya terbalik nih, saya kasih ini nih. Ini urutannya kebalik nih, harusnya urutan yang ini. Ntar Bu ya, biar paham mekanisme ini urutan yang ini yang benar. Oke, mekanisme itu adalah urutan. Urutan itu adalah yang mana duluan terjadi ya. Yang mana duluan terjadi. Ini saya pen dulu ya, biar supaya yang mana duluan terjadi. Diafragmanya dulu ya. Diafragmanya dulu yang terjadi. Jadi ini saya amankan dulu nih biar dah. Diafragmanya dulu, maka kita jawab diafragma karena mekanisme. Mekanisme itu adalah urutan. Berarti cari aja yang diafragma duluan. Jawabannya yang E. Tapi kenapa di sini nggak ada diminta inspirasi, nggak ada diminta ekspirasi. Tapi kita memahami bahasanya. Mekanisme proses pernapasan perut pada gambar di atas adalah gambarnya ada dua, A dan B. Kita jawab yang A. Posisi diafragmanya melengkung menjadi datar. Yang B, tekanan udara di luar paru-paru lebih besar. Otot tulang rusuk, salah ya tulang rusuk ya? Salah. Tekanan udara di paru-paru kecil. Oke, kita bahas nih. Posisi diafragma melengkung menjadi datar itu Bu, pas Bu? Inspirasi ya, inspirasi. Tekanan udara di paru-paru besar itu fase ekspirasi. Yang C, yang D, tekanan udara di kecil, inspirasi. Diafragma kontraksi, inspirasi. Ya, jelaskan ya Bu ya soal ini. Soalnya tidak ada, tunggu dulu. Soalnya tidak ada di sini diminta fase inspirasi ataupun fase ekspirasi.
tapi hanya menganalisis mekanisme proses pernapasan perut. Mekanisme artinya urutan. Urutan yang pertama kali. Maka kalau urutan yang pertama kali adalah cari yang pertama, otot diafragma, baru mendatar apakah melengkung gitu kan. Maka saya buat jawabannya itu yang E yang benar. Karena arti mekanisme adalah urutan. Sampai sini tolong pahami dulu karena soal ini menjebak. Hot ini, Pak. Dia hot. Dia nggak minta itu. Dia nggak minta inspirasi, nggak minta inspirasi. Tapi Ibu pahamin. Mekanisme. Apa arti mekanisme? Urutan. Diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volumenya besar, tekanan kecil, barulah udaranya masuk. Itu urutan. Paham, Bu? Ya, Pak. Paham. Ada lagi soal yang B itu, soal yang B sama soal yang B ini sini. Soal yang paket yang lain, soalnya saya ada. Paket yang B misalnya, paket yang B. Sama juga dikasih gambar fase mekanisme proses pernapasan perut di atas adalah dia. Yang A kadang-kadang kejebak, Bu ya. Kadang-kadang kejebak ya. Yang E karena kita keseringan udara masuk. Udara masuk. Baru jawab lagi diafragma mendatar. Inspirasi. Diafragma melengkung ya, melengkung. Ini ini ya soal yang pakai B diafragma melengkung. Baru sini volume membesar. Tekanan kecil. Nah, diafragma relaksasi. Nah, dikasih gambar, tapi kita hanya menentukan mekanisme mana. Dari gambar di atas katanya. Gambar aja, tidak ada pertanyaan inspirasi atau ekspirasi. Banyak kejebak, jawabannya udara masuk. Kenapa? Karena mekanisme memahami ini di mana nih kan. Nah, jadi ingat-ingat udara masuk. Padahal bukan itu, padahal jawabannya adalah yang karena ini urutan. Sekali lagi mekanisme itu urutan. Jadi pahami, Bu? Soal ini? Apa? Ini soal yang hot ya, soal yang hot di bulan September masalah 2022 September. Aman, Bu? Bapak Ibu aman? Soalnya? Aman. Jadi kalau nggak ditanya inspirasi atau inspirasi, maka itu adalah mekanisme. Oh, berarti yang pertama harus diafragma. Iya, harus diafragma karena Ya. nih. Berarti yang dimasukkan yang langkah awalnya ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Langkah awalnya. Pak, kan bisa menjebak dia. Pak, kalau diafragma yang nggak ada, Pak, maka cari diafragma yang datar, ya kan? Kalau nggak ada itu, Pak, maka cari volume membesar. Paham, Bu ya caranya? Iya, Pak. Urutan yang awal. Oke, paham ya? Lanjut. Lanjut. Oke, ini soal UP 2022 nih. Ekspirasi. Ekspirasi ya. Iya. Ekspirasi berarti dia relaksasi. Udaranya keluar. Yang B, C salah. B salah. B salah, C salah. C salah, C. C salah. Kalau relaksasi mendatar berarti salah. Tulang dada relaksasi, dia melengkung ke atas, volume Apa? Yang A, yang A. Yang A jawabannya. Yang A. Iya, ya. Yang A. Tulang dada itu dalam arti kata diafragma. Diafragma. Oke. A ya jawabannya ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Ke soal sedikit lagi nih. Ah, ini nih. Ini soal yang hot ini ya. Ini soalnya hot. Kenapa saya bilang hot? Ibu harus paham X dan Y urutannya. X adalah inspirasi, benar apa salah? Betul. Inspirasi. Inspirasi. Benar, Dan yang benar adalah, saya mute dulu ya, Bu ya. Bentar ya, saya mute dulu, mohon maaf. Oke. X adalah inspirasi. Oke, yang satu benar. 2. Y adalah inspirasi. Salah. Pernyataan kedua adalah salah. Maka yang ada duanya salahkan. Oke. 3. X terjadi kontraksi otot antara tulang rusuk dan otot diafragma. Ya, diafragmanya ada ya. Diafragmanya ada, Bu. Otot diafragma kontraksi ya. Dan otot diafragma sehingga terangkat, volume bertambah. Ya, benar. Sehingga dada terangkat. Ya, benar. Ini X berarti 3 benar. 4. X terjadi karena tekanan rongga dada. Yang benar, Pak. Y terjadi karena kontraksi diafragma. Ya, ini salah ya. Y itu bukan. Relaksasi. X terjadi karena tekanan membesar.
tekanan di rongga dada membesar sehingga Dan udara masuk. Y In. terjadi karena rongga dada membesar sehingga udara keluar. 5. Salah apa benar 5? Benar. Salah. Enggak tahu. Tekanan di rongga dada membesar. Salah. Harusnya mengecil. Tekanannya mengecil. Y Iya. terjadi karena rongga dada membesar sehingga udara keluar. Benar. Berarti Iya. jawabannya di yang dicari pernyataan yang Benar. bukan Benar. mekanisme. Ini soal default. Iya ya. Saya kok bingung yang nomor 4 dan 5 kok salah. Betul, Bu. Saya ulangin ya. Bagus. Yang bingung saya mau Iya. dulu. Saya mau dulu ya. Kita pahami dulu, Bu ya. Kita pahami dulu fase tadi. Inspirasi Bu udah paham ya. Inspirasi kontraksi. Kita pahami dulu. Inspirasi adalah kontraksi diafragma. Ingat, diafragmanya kontraksi ya. Baru mendatar diafragmanya, mendatar. Kita pahami dulu ini biar tidak mengambang. Mendatar berarti volumenya besar atau naik, tekanannya menurun atau kecil, udaranya masuk. Oke, udara masuk. Kita ekspirasi, kita kebalikannya, ekspirasi kebalikan aja. Diafragma relaksasi. Melengkung. Ya. Diafragma melengkung kebalikan, volumenya turun, Tekanan membesar. naik, Udara keluar. balikan ya, tekanan naik, udaranya Keluar. keluar. Oke Bu, ini soalnya adalah soal yang hot. Hot itu artinya apa? Kita menganalisa 1, 2, 3, 4, 6, diminta pernyataan yang benar. Oke. X adalah inspirasi, benar atau salah? Benar. Maka ini benar, 1 benar, oke. Maka yang ada satunya benar ya. Ini benar, ini benar. Y yang nggak ada satunya salah pasti kan? Iya. Y adalah inspirasi, salah ya? Salah. Ini salah. Sampai sini benar, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Iya. Oke, saya jelaskan lagi yang X. X terjadi karena kontraksi otot tulang rusuk dan otot diafragma. Otot tulang rusuk dan otot diafragma. Ya benar, saya ulangin ya. Karena X itu tidak ada bacaan di sini. Ya, maksudnya gini. X itu Bu, saya bilang ya. Pernapasan perut, pernapasan dada, bedanya hanya di otot tulang. Yang dada otot tulang rusuk, sedangkan perut adalah otot diafragma. Di sini benar nomor 3, kenapa? X itu volumenya bertambah, otot diafragmanya kontraksi, benar nggak? Benar Bu ya? Otot diafragmanya kontraksi ya benar ya, berarti nomor 3 benar. Nah, Iya. pahami dulu Bu, pahami dulu nomor 3. Otot dia kontraksi otot tulang rusuk dan otot diafragma sehingga volumenya bertambah ya benar. Saya bingung Pak, nomor 3 saya bingung. Ibu yang mana dulu? Bahasa otot tulang rusuk kan Bu? Otot tulang rusuk. Iya, Pernafasan benar. dada. Ada otot tulang rusuknya itu loh yang bikin bingung. Iya benar. Tadi kan kita Otot tulang rusuk tuh penapasan dada ya Pak? Iya benar sekali. Otot tulang rusuk itu pernapasan dada. Ketika ibu menarik napas pernapasan perut, maka samalah dia yang di situ juga berikut. Maksudnya gini. Ini soal ini hanya menjebak kita berbahasa aja. Maksudnya gini, berbahasanya gimana? Ini kan diafragma kan Bu? Diafragma itu berarti kan otot namanya otot diafragma kan? Otot pernapasan perut kan? Pernafasan perut. Yang bermain adalah diafragma kontraksi. Ya, saya ulangin. Kenapa saya bilang 3 benar? Karena X terjadi karena kontraksi otot tulang rusuk dan otot diafragma sehingga ada terangkat. Ya udah, ini kan ada otot diafragma ada kan, Bu? Ya. Ya udah benar nomor 3. Yang Y kenapa salah nih? Y terjadi karena kontraksi sedangkan Y ini adalah relaksasi. Maka udah pasti nomor 4 salah, kan gitu kan? Karena ya Pak. Paham ya? X terjadi karena tekanan di rongga dada membesar. Benar nggak? Benar. Tekanan Mengecil. Rongga dada, Tekanannya Bu, tekanannya mengecil. Menurun, mengecil. turun. Maka yang 5 salah, benar kan? Iya. Yang 5 salah ya, udah jawabannya D. Y terjadi karena tekanan di rongga dada membesar. Tekanan benar nggak?
Bener nggak tekanan besar? Y. Betul. Tekanannya betul. Tekanannya Betul. benar. Betul. Pernyataan yang benar Tekanannya adalah membesar, 1, 3, dan 3, 6. pahami dulu soalnya emang hot. Ya, emang hot. Pahami dulu. Aman, Bu? Aman, Pak. Bapak kirim itu ada Apa, Bu? modul-modul yang Bapak kirim itu ada semua ya ini ya materi yang Ada, Bu, Bapak. semua, Bu. Modul tuh ada semua, nggak mungkin nggak saya mau. Tapi jawabannya di sini, Bu. Saya cuma sebagian itu. Iya. Jadi jawabannya D ya, bisa dipahamin ya? Ya. Iya. Ya. Walaupun yang kita bilang lah yang 3 ini, maksudnya Ibu ada kanan. Iya, ada antar tulang rusuk itu loh Pak yang bingung udah, itu. ini kan soal, Bu. Soal itu kan kadang-kadang ya kadang-kadang. Ya. Ya udah. Agak bingung di yang Iya. 5 loh, Pak. Intinya ada otot diafragma kan? Yang penting ada otot diafragmanya Iya, itu ya Pak. Betul. Benar sekali. Yang nomor 4 hati-hati, kenapa? Nomor 4 udah benar. Nomor 5 hati-hati. 5. Yang diminta tekanan, bukan volume. Tekanan di volume, rongga dada ya. membesar. Bener nggak nih? Salah kan? Salah. Yang Y juga nomor 6 itu hati-hati. Tekanannya yang diminta. Tekanan di rongga dada membesar. Bener kan? Kalau udara keluar. Tapi kalau tekanan yang di catatannya tekanan di paru-paru, Pak. Makanya agak bingung juga Bu, tadi. rongga dada paru-paru nggak rongga dada, Bu? Kalau di tekanan itu di paru-paru mengecil kayak gitu. Iya. Kalau yang volume di rongga dada membesar gitu, itu tadi saya yang sering salah. Volume yang Ya, makanya itu kan di situ ada tekanan, sedangkan di volume itu tadi Bahasanya ya, volume kan, Bu? rongga dada. Bahasanya kan, Bu? Ini loh, tekanan di paru-paru mengecil, rongga dada membesar, ya kan, Bu? Ya. Iya. Betul. Rongga dada sama paru-paru ya sama aja, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Hanya bahasa aja itu, Bu. Biar supaya kita bingung itu loh, Bu. Iya gitu bingungnya tadi di situ Pak. Ya, anggap aja lah gitu. Kita dibuat bingung lah. Kenapa? Namanya soal. Soal itu kalau nggak hot, nggak asik katanya kan. Iya. Nah, jadi hati-hati ya. X terjadi tekanan. Tekanan membesar itu aja. Ingat itu. Tekanan membesar. Itu udaranya harusnya keluar. Ini masuk. Salah ya. Nah. Tekanannya besar, udaranya keluar. Benar. Maka nomor 6 yang benar. 1, 3, 6. Paham, Bu? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke. Lanjut lagi ya. Pak, kalau bedanya pernapasan dada dan pernapasan perut itu gimana Pak? Hanya di otot. Tulang. Bu. Hanya di Tulang. otot. Terus Ibu ganti aja nih. Pernapasan dada ganti ini dengan otot tulang rusuk. tulang rusuk. Udah, Bu, selesai. Oke? Berarti semuanya sama ya Pak? Semuanya Bu. sama. Sama, Bu. Sama, Bu. Kalau pernapasan perut itu diafragma ya Pak? Iya, benar sekali, Bu. Kalau dada tulang rusuk. Dada tulang rusuk, tapi di kisi-kisi pernapasan perut. Oke? Dada jarang, dada. Berarti yang sering pernapasan perut itu ya Pak? Yang masuk di kisi-kisi adalah pernapasan perut. Nggak usah pikir tulang rusuk. Iya, kita nggak usah masuk, kita nggak usah paham Nggak usah sama mikir, aja. dada. Maksudnya gini, pernapasan dada pun nggak akan masuk juga. Tapi kalau masuk pun ya udah ganti otot tulang rusuk. Apa sulitnya kan? Sama ya. Iya sama, Bu. Ibu ganti aja ini. Iya. Ganti aja ini dengan otot tulang Otot rusuk. tulang rusuk Selesai, Bu. Udah. Nah, di tulang rusuk aja nih, tulang rusuk. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Nah, tapi Bisa, kisi-kisi Pak. yang masuk adalah pernapasan Pernapasan perut. perut. Kenapa, Bu? Ini soal dari 2021 sampai soal yang saya buat juga semuanya pernapasan perut. Paham, Bu? Paham. Ini gambarnya inspirasi yang mana? X atau Y? X. Yang X. Carilah otot perut salah benar. Berkontraksi Salah. betul. Salah. Perut salah. Diafragma. Salah. Salah. Diafragma salah. Ya, Diafragma sehingga Oke. jadi datar. bisa dipahamin? Bisa. Oke. Tunggu dulu, saya mau coba. Oke. Sampai sini yang mau bertanya silahkan, Bu. Sebelum kita masuk ke otot pembentuk tulang dada. Kesimpulannya, kita ulangi kesimpulannya. Pakai warna apa nih enaknya? Warna biru. Kesimpulannya adalah, pahami, Bu, ya, sekali lagi. Inspirasi. Mekanismenya adalah kita pahami sama-sama. Yang pertama adalah
diafragma kontraksi. Ya. Yang kedua, diafragmanya mendatar. Ibarat kata inspirasi ini adalah memasukkan udara ke dalam balon atau meniup balon. Berarti volume balonnya membesar. Volume membesar atau naik. Kalau volumenya naik, maka tekanannya kecil. Tekanan kecil atau menurun. Yang kelima, udara masuk karena fase inspirasi. Ibu cukup hafal aja yang ini. Kalau mau usah pusing, ya satu aja. Kenapa satu, Pak? Karena yang ekspirasi, Ibu tinggal kebalikan saja. Nggak usah pusing-pusing, kebalikan. Ekspirasi, kita balikan aja. Ekspirasi warna hitam. Diafragmanya relaksasi. Diafragmanya melengkung. Volumenya turun. Tekanannya besar. Baru udaranya keluar. Jadi ibu hafal aja yang inspirasi, maka ekspirasi tinggal kebalikan. Gambar inspirasi yang X, in. Yang Y adalah X. Aman semua? Bisa dipahami? Aman? Pelan-pelan. Nah, lanjut ke ininya. Nanti kalau misalnya mau menguji nanti Senin, Selasa, Rabu ini ada soalnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya atau materi IPA UP berikutnya adalah tentang yang namanya anatomi tulang rusuk dan tulang dada. Tapi judulnya ini adalah, kalau di kisi-kisinya adalah tulang penyusun rongga dada ya. Tulang penyusun rongga dada. Nanti saya kasihkan kisi-kisinya, Ibu tengok sendiri lah IPA tuh. Rongga dada. Rongga dada. Kalau saya ngambilnya bukan itu aja, judulnya aja. Saya nggak mau ambil banyak kisi-kisi. Tulang penyusun rongga dada. Di sini yang diminta kisi-kisi adalah Ibu harus paham kalau dikasih gambar di soal ya, dari soal-soal yang sudah saya kerjakan atau yang sudah saya analisis, dikasih gambar, Ibu harus bisa tebak yang mana rusuk sejati, yang mana rusuk palsu, yang mana rusuk melayang. Dikasih gambar, Ibu harus paham yang mana tulang badan, tulang hulu, dan tulang ekor atau tulang taju pedang, tulang ekor, tulang taju pedang, tulang dada ya, bagian tulang dada. Jadi Ibu harus paham kalau dikasih gambar ini yang mana ya, ini yang mana ya, itu namanya tulang penyusun rongga dada. Itu yang pertama ya. Soal yang pertama adalah menganalisis. Berapa soal Pak? Satu soal. Hanya menganalisis gambar. Kalau pernapasan tadi berapa Pak soalnya? Satu juga Bu, satu Bu. Satu Bu, satu Hanya aja. satu ya Pak? Iya, makanya saya pelan-pelan ngajarinnya. Satu soal semua kalau IPA ini. Gak ada dua soal. Materinya satu. Tapi modulnya ada 5. Kenapa? Karena itu soal-soalnya sudah saya ringkas dari kisi-kisi. Jadi saya nggak mau lagi pusing-pusing. Ibu tinggal enak aja lah. Ya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Inilah tulang penyusun rongga dada. Namanya tulang penyusun rongga dada. Tulang penyusun rongga dada itu ada 2. Yang pertama adalah tulang rusuk dan tulang dada. Tulang penyusun rongga dada adalah tulang rusuk dan tulang dada. Oke. Nanti pertanyaan yang kedua, kalau nggak diminta kalau dikasih tahu gambar, Ibu harus tebak yang mana. Atau pernyataan kedua, definisi. Definisi tulang dada apa, tulang hulu apa, tulang badan apa. Ibu cari mana pengertiannya di pilihan gandanya. Oke. Tulang rusuk, kita bahas dulu tulang rusuk ya. Rusuk adalah hawa, bener nggak Bu? Bapak Ibu bener nggak? Ya, rusuk itu adalah hawa. Iya. Jadi hawanya boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak kali hawanya ya. Pusing ya. Oke, tulang rusuk itu adalah tulang yang diciptakan Tuhan untuk membuat perempuan. Maka di sini ada rusuknya perempuan ada 3. Rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Ya, sejati, rusuk palsu, rusuk melayang. Apa itu rusuk sejati? Jumlahnya ada 7 ya. 7 pasang. Saya mut dulu. 7 pasang. Ibu hafal formasi tulang rusuk adalah, ingat Bu,
formasi ya. Formasi tulang rusuk 7, 3, 2. Ingat dulu formasinya, Bu. 7, 3, 2 ya, 7, 3, 2. Formasinya 7, 3, 2, 7, 3, 2. Karena nanti akan ada soal ya formasinya diminta. Maksudnya kalau 3 ya palsu ya. Kalau 7 sejati. Kalau 2 melayang ya. Rusuk sejati. Arti rusuk sejati adalah istri sejati. Istri sejati itu melekat pada suami di bagian belakang, tulang belakang suami. Dia melekat pada suami bagian depan. Jadi istri sejati itu tulangnya itu melekat di tulang badan sama tulang belakang suami. Tulang badan, tulang dada dengan tulang belakang suami. Sekali lagi, rusuk sejati adalah istri sejati, melekatnya pada tulang dada dan tulang belakang. Itulah pengertian rusuk sejati. Berjumlah 7 pasang. Ya. 7 pasang ya. Oke, melekatnya. Ingat, melekatnya di mana? Di belakang suami dan di depan suami. Ya, melekat ya. Di bagian tulang belakang suami dan tulang dada suami. Oke. Rusuk palsu. Ya. Rusuk palsu ini adalah madu. Ini tadi sejati nama madu. Madu itu adalah yang namanya istri kedua ya. Istri kedua itu dia hanya melekat pada bagian belakang. Nih Bu ya, ini nih. Ini dia melekatnya hanya pada bagian belakang suami ya. Kenapa Bu bisa melekat bagian belakang suami? Karena bagian belakang suami banyak dompetnya tebal ya. Dompetnya tebal jadi aman. Madu itu suka bagian belakang suami karena dompetnya tebal dan nusuk atau nempel di istri sejati. Kenapa? Harus nempel biar nggak gaduh-gaduh nih Bu ya. Madu itu nempelnya di rusuk sejati Bu. Ya, nempel di sini semuanya. Nempel di rusuk sejati tadi. Nempel di sini dia. Kenapa harus nempel? Biar tidak bergaduh ya. Jadi madu itu, rusuk palsu itu, saya bikin madu biar sama. Palsu itu dia nempelnya di tulang belakang, dompetnya tebal dan nempel di istri sejati. Kenapa nempel? Biar tidak bergaduh atau berantem. Nempel dia. Melekat di tulang rusuk nomor 7. Oke, paham Bu ya? Tulang rusuk melayang. Ya, melayang ini artinya selingkuhan ya. Selingkuhan, tidak jelas ya, main belakang. Dia hanya main belakang. Main belakang itu berarti nempelnya di bagian belakang aja. Nggak nempel kemana-mana, hanya bagian belakang. Karena sekali lagi dompet suami tadi tebal, dia hanya nempel bagian belakang aja nih. 2 tulang ini, 2 tulang ini, 3 nih. 2 pasang nih ya, 2 pasang. Ini hanya nempel di bagian belakang saja ya. Hanya nempel di bagian belakang. Jadi nggak mau dia nempel yang lain, dia nempelnya di bagian belakang saja. Oke. Sejati nempelnya di tulang belakang dan tulang dada suami. Madu nempel bagian dompet aja bagian belakang dan nempel di istri biar tidak berantem. Tulang melayang selingkuhan dia nempelnya hanya bagian belakang saja. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Tulang dada ya. Tulang penyusun rongga dada kedua adalah tulang dada. Tulang dada ini melindungi paru-paru kita ya. Jadi tulang ini adalah tulang hulu. Tulang hulu. Hulu itu bagian atas sungai. Hulu sungai atas. Ingat bagian hulu. Tulang hulu itu tempat nempelnya, perhatikan Bu ya, tempat nempelnya rusuk 1 dan 2. 1, 2 ya. Tempat nempel rusuk 1 dan rusuk 2 ya. Tempat nempel rusuk 1 dan rusuk 2. Tempat nempel rusuk 1 dan rusuk 2 nih. Rusuk 1 dan rusuk 2. Oke, tulang hulu 1, 2. Nempel rusuk 1 dan 2. Oke. Tulang badan itu tempat nempelnya 3, 4, 5, 6, 7. Di 7 ini nempel 8, 9, 10. Oke. Tulang badan adalah tempat nempelnya rusuk 3, 4, 5, 6, 7. Dan rusuk palsu 8, 9, 10 tadi. Jumlahnya 3 pasang tadi. Oke. Tulang taju pedang ini tidak ada tempat nempel ya, cuman namanya tulang taju pedang. Letaknya bagian bawah tulang dada. Tidak, pengertiannya cuma itu aja. Taju pedang adalah tempatnya di bagian bawah tulang dada. Sudah. Saya ulangin, tulang hulu adalah tulang bagian dari tulang dada, itu tempat menempelnya rusuk 1 dan 2.
Sedangkan tulang badan tempat menempelnya 3, 4, 5, 6, 7 dan 3 pasang tulang rusuk palsu. Sedangkan tulang tajuk pedang hanya di bagian bawah tulang dada. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Agak rumit juga ya, Pak. Apa Bu? Agak rumit juga. Yang agak Apa Bu? Pelan-pelan. tulang dada kita paham. Tulang dada belum paham? Ya. Oke, saya ulangin. Tulang dada ada 3. Yang pertama tulang hulu. Hulu itu bagian atas tulang dada. Tengok lagi. Hulu itu adalah pengertiannya bagian atas. Di manakah tulang hulu dada? Bagian atas tulang dada. Apa fungsinya? Tempat nempel, tempat melekatnya rusuk 1 dan rusuk 2. Ini Bu gambarnya Bu. 1 dan 2 nempelnya di tulang hulu. Ini tulang hulu nih. Sudah. Sedangkan tulang badan tempat nempelnya rusuk 3, 4, 5 sampai tuh 7. Ya, tempat nempelnya 3, 4, 5 sampai 7 dan rusuk palsu 8, 9, 10 yang jumlahnya 3 pasang. Ya, nih. Ini dia tulang badan. Tulang tajuk pedang itu bagian bawah. Fungsinya tidak ada, cuman bagian bawah aja. Kelebihan lah ini kan, biar makin kuat tulang dadanya. Tulang badan berfungsi adalah tempat menempelnya rusuk 3, 4, 5, 6, 7 dan 3 pasang tulang palsu tadi, tulang rusuk palsu. Oke, paham Bu? Kita ke Ya, soal Pak. aja. Iya, Pak. Palsu yang mana, Pak? Yang palsu. Yang palsu ini Bu, yang palsu. Nih ha. 1, 2, 3. Rusuk. Rusuk palsu. Bagian bawah. Ya, bagian bawah. Kalau ini atas nih bagian sejati. Ya. Kalau badan nih bagian badan nih. Tulang badan nih. Tulang badan nih semua nih. Ha. Oke. Gambarnya sudah sangat jelas kan? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Kita masuk. Ini soal UP-nya. Ini soal apa Bu ya Bu? Dikasih gambar, kita menebak. Bener nggak? Ya. Ya kan Bu? Dikasih gambar, kita menebak. Ya udah, kita pahami. Nomor 1 gambar apa Bu? Tulang rusuk. Tulang Rusuk apa? Rusuk sejati. Tapi jawabannya nggak ada sejati. Kita jawab aja tuh, rusuk aja. Maka yang A dan yang B kan benar? Ya, lainnya salah. Salah. Nomor 2 Bu, gambar apa Bu? Tulang badan. Tulang dada. Tulang dada ya, tulang dada. Tulang dada. Maka yang A jawaban yang benar ya kan? Iya. Iya, selesai deh. Tulang tajuk pedang. Oke. Paham Bu? Iya, paham, Pak. Iya, jadi Paham, pusing ya. Jawaban dikasih Oh, iya, gambar Pak. malah lebih gampang Kalau ya. ada gambarnya gampang, Pak. Kalau enggak ada. Apa Bu? Kalau ada gambarnya gampang, Pak. Kalau enggak ada ya Nah, enggak tahu itu nanti. soalnya di bawah Bu nanti Bu, gampang Bu. Ya, ada gambarnya kan udah paham. Ini kan tadi saya bilang soalnya jenisnya 2. Yang pertama dikasih gambar, kita nebak tulangnya. Yang kedua definisinya kita tebak mana tulangnya. Paham? Paham. Iya. Paham, Pak. Sabar aja, jenis soalnya pasti gitu dia. Nah ini soal apa? Definisi ya kan Bu? Ini bukan gambar yang ada definisi. Tadi formasinya Bu, masih ingat? 7, 2, palsu, melayang. 3 pasang apa Bu? 3 pasang palsu. Palsu. Jawabannya apa? Palsu. Jawabannya apa? Jawabannya mana? A, B, C, B. D. Gampang kan? Oh, gitu. Saya bilang tadi apa? Hafallah 732 karena ini berfungsi untuk biar cepet. Yang ini ya lah udah. Oh, gitu. 732. Ya, Ya, 732 Pak. SPM. 732 Sejati. sejati palsu melayang. Melayang. Ibu apa tuh ya 732? Maka gampang lah tuh. 3 pasang, langsunglah palsu. 7 Palsu. pasang, Sejati. dua pasang. Nah, ya. Melayang. Paham, Bu? Paham. Paham, Pak. 732 SPM. Oke ya, itu. Sekali lagi tadi soal yang pertama UP-nya adalah kasih gambar tebak. Definisi tebak. Paham? Paham. Paham. Kalau paham konsep ya aman-aman ya. Soalnya mau gimana berubahnya? Udahlah. Kalau paham konsep aman. Ciri-cirinya terletak di bagian tengah. Tempat melekatnya. Tulang dada. Iya, dada. Sudah selesai mana? Tulang badan. Ya jawabannya mana? Tulang dada. Ya, Tulang Dada dada. B. Tujuannya kan tulang tulang badan. badan, Pak.
Pak diulangi tulang badan sama Tempat tulang melekat rusuk. tulang 3 rusuk. sampai Ya, 7 berarti ini. tulang badan. Letaknya bagian tengah, apa namanya? Tulang Badan. 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 Ya, jawabannya ada dua ini. Tulang Jawabannya badan dua. apa tulang dada itu? Pak? Ya, saya jelaskan dulu. Tulang rusuk. Tempat melekat tulang rusuk. Ya, ini Ketiga soalnya Bot, sampai Ibu kejebak dengan konsep, hati-hati. Tulang dada itu ada 3 saya bilang. Yang pertama Ya. adalah Hulu, tulang hulu, hulu, tulang Badan. badan, Dan tulang tajuk pedang pedang. atau tajuk pedang, tulang badan namanya. Oke. Di sini kan definisi terletak di bagian tengah, tempat Ya. menempelnya tulang rusuk ketiga Nah, sampai itu. 7. Tulang Itu Pak, badan. sampai Tulang 10. tulang Berarti badan. jawabannya Berarti adalah tulang badan. badan. Karena ini lebih badan. spesifik. Oh iya. Spesifik. Kalau tulang dada lebih luas. Dada lebih luas, bagian ada 3. Paham? Iya, paham Pak. Ini soalnya dikasih definisi, kita cari tebak-tebakannya. Ngerti, Bu? Mengerti. Ngerti. Soal UP lagi. Ini kan apa, Bu? Tulang rusuk sejati ditentukan Nomor 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 4. ya nomor Nomor 1. nomor 1. Oh iya, Nomor 1. Satu ya, Bu ya. Satu. Ini ada E nih. E ini jawabannya Nomor 1. 1, Bu ya. Ya. Ini soal apa, Bu? Soalnya dikasih Gambar. gambar. Paham? Paham. Memang yang paling enak tuh kasih gambar, gampang ya kan? Iya, tapi kalau kasih definisi sama aja. Oke, soal UP lagi, Bu. Kasih gambar. Tulang rusuk palsu berarti Tiga. Ya, 3 ya. E ini adalah T ini. Q. Oke. Paham, Bu? Paham. Selesai. Gampang ya. Dikasih gambar, gampang. Dikasih gambar lagi, Bu. Kasih gambar lagi. Hasil pemindaian dengan ronsen menunjukkan bahwa ada keretakan pada salah satu bagian tulang dada. Yang manakah di sini bagian tulang dada, Bu? Tulang dada yang retak huruf Iya. Ya, yang C. Bu. Pedang. Gampang kan? Gampang, Pak. Gampang kalau kasih gambar kita lebih cepat, oke? Oke. Dikasih arti pengertian lebih cepat lagi. Rongga dada berfungsi melindungi organ dalam manusia seperti paru-paru dan jantung. Tulang apakah itu yang berfungsi untuk itu? Tulang rusuk dan Tulang rusuk dan tulang dada. Kita artikan. Tulang rusuk ada berapa? Yuk. Ada 7, 3, 2, Sejati, palsu, dan ya. Tulang dada ada tulang dada ada 3. Tulang dada ada juga. Sejati tadi, Bu. Nempelnya di mana, Bu? Hulu badan Sejati nempel di mana, Bu? Itu 1 sama 2. di depan dan belakang. Agung. Sejati nempelnya di depan dan belakang. Palsu nempelnya di mana, Bu? Di belakang. dan suami. Belakang dan nempel tulang tujuh Nempel ke istri. Aduh. Saya ulangin ya, jangan salah paham ya yang lain ya. Saya ulangin dulu, saya mau dulu biar supaya tadi ada paham nih. Oke, saya mau lagi. Rusuk itu formasinya 732, sejati palsu melayang. Sejati nempelnya nempel ya di depan tulang depan dan tulang dada dan tulang rusuk belakang. Tulang belakang dan tulang dada atau tulang depan. Ya, depan dan belakang. Oke. Sedangkan palsu nempelnya di mana tadi? Di belakang, di tulang belakang dan nempel di rusuk sejati. Oke. Melayang nempelnya, Bu? Tulang belakang. Tulang belakang saja. Kenapa, Bu? Dompet suaminya tebal. Oke ya. Dada, tulang dada. Yang pertama, Bu, apa tadi? Hulu. Tempat menempelnya rusuk. 1, 2. Dan 2.
Tulang badan, tempat mana tusuk? 3, sampai 9. Ganti. 6, palsu. 4, 9, 10. Tulang taju pedang, taju Tidak ada. Taju pedang bawah tulang badan. Ada. pedangnya di Tulang bagian kelebihan. Bagian bawah. Dulu bagian mana, Bu? Bagian bawah. Atas. Bagaimana? Dulu atas. Tengah. Bawah. Paham, Bu? Bawah. Paham. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Nggak usah pusing-pusing ya, Pak. Iya, Pak. Iya, nanti dikirim yang keluar nggak apa-apa juga. Oke, sampai belum selesai nih ya, sampah. Oke, lanjut ya. Ya. Soalnya masih banyak. Oke. Rusuk melekatnya rusuk 1 sampai 3. Ini ada Bu rasa 1 Salah, salah. Salah, betul. Bagus. Seperti itu aja cara jawab soal. Pertama sampai 7. Salah. Salah. 1 ke 3 sampai 7 tulang apa namanya, Bu? Benar. Tulang badan. Tulang badan. Ya, tulang 8 badan. sampai 10. 8 sampai Tulang badan. tulang badan. Fungsi tulang badan yang mana, Bu? Nomor berapa? 3. 3 Yang 4. C. Bisa dipahami soal UP-nya? Paham, Pak. Ini soal definisi tebak-tebak ya kan? Iya. Oke, nggak usah pusing-pusing. Sama soal definisi terakhir. Penjikun rongga dada, tulang dada dan tulang rusuk, bener nggak? Betul. Betul. Satu Ya, benar. betul. Apakah tulang dada terdiri dari tulang hulu, badan, dan Betul. betina? Betul. Apakah tulang rusuk sejati Betul. palsu? Betul. Betul. 1, 2, 3. Bagaimanapun soalnya berganti-ganti masa juga. Kalau paham konsep maka semuanya aman. Aman. Ada nggak nanti latihan soalnya? Ada, Bu. Senin, Selasa, Rabu dikasih latihan soalnya. Sabar. Kalau sekarang belum. Kenapa? Masih konsep dulu. Setelah konsep baru uji coba. Kan enak. Hari liburnya kan Senin, Selasa, Rabu. Ya bisa ngerjakan soal. Paham, Bu? Paham. Lanjut kita ya. Nah, ini yang tulang-tulang ini juga satu soal, Kak. Iya, benar sekali, Bu. Satu soal. Kalau nggak ditanya Ibu gambar, maka kawan Ibu tanya definisi. Paket soal UP itu, Bu. Paket soal pretest UP, pretest apapun itu ada 2, Bu. Nah, ini nih, Pak. Kemarin tuh keluar soal ini nih, bingung. Iya. Oke. Bisa agak berangkat nih. 5 ini, Pak. Sistolik dan diastol. Diastol. Oke, Sistol baik. ya, stol. Iya, sistol, diastol. Oke, Bu. Saya pahami dulu konsep dasar ini. Ya, Ibu ingat, hafalnya 1 saja, Bu ya. Jangan 2 ya. Jangan 2-2 dihafal. Sistolik adalah kebalikan dari diastolik adalah kebalikan dari sistolik. Jadi kalau kebalikan, Ibu hafalnya 2 atau 1 ya biar mudah. 1 dihafalin. Sama kayak tadi, sama kayak inspirasi. Inspirasi. Jangan dihafal 2, hafal 1. Kenapa, Pak? Karena nanti tinggal balikkan aja. Saya mau dulu. Konsepnya saya terangkan dulu. Diastolik dan sistolik. Saya garis warna hitam ini pembatas. Saya bikin sistolik dengan warna ungu. Oke. Sistolik. Ya, sistolik. Pertama sistolik. Otot jantung, Bu. Otot jantungnya kontraksi. Jantungnya berkontraksi. Ya, jantungnya berkontraksi. Maka kebalikan aja di sini. Kebalikan di sini adalah, ya kebalikan aja. Warnanya warna biru. Di sini kebalikannya adalah relaksasi. Oke. Yang kedua, ya, yang kedua, saya mau begini, saya udah pakai gambarnya. Yang kedua itu adalah kalau kontraksi, ya, kalau kontraksi ini, ya, kalau kontraksi ini ibarat kata ini darahnya dipompa menuju ke seluruh tubuh. Berarti ini darahnya keluar, ya, darahnya keluar. Darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh dengan darah apa nih? Darah O2, kaya O2 ya, darah kaya O2. Oke, sedangkan relaksasi itu adalah kebalikan aja ya, kebalikan aja, nggak usah pusing-pusing. Kebalikan darahnya masuk
Darah masuk dari paru-paru ke jantung. Darah masuk dari paru-paru ke jantung. Darah ya. Darah masuk dari paru-paru ke jantung. Ini darah yang mengandung CO2. Nah, yang ketiga ya. Ini adalah ya, 4. Ya, ini tekanannya ya. Tekanan darah itu kalau di sini adalah 90 sampai 120 kalau nggak salah saya nih. Milimeter Hg. Kalau yang di sini adalah 60 sampai 90 milimeter Hg. Ya, Bu ya. Di sini yang bermain adalah bilik, Bu. Bilik ya, kiri. Bilik kiri dan serambi kiri. Di sini yang bermain adalah serambi ya. Di sini ini nggak salah nih. Ya, ini benar. Ini bilik kanan dan serambi kanan. Oke, serambi kanan. Oke. Bilik kirinya di sini ngapain? Bilik kirinya di sini adalah mengembang, bahasa lainnya mengerucut, apa namanya itu? Mengecil ya, menguncup. Bahasa lainnya menguncup. Nah, bilik kiri sini menguncup. Serambi kirinya di sini adalah mengembang ya. Bilik kirinya di sini bilik kiri yang bekerja, sedangkan di sini serambi kanan yang bekerja. Oke ya, bekerja itu menguncup. Ini Bu ya. Inilah tentang yang namanya ya, inilah sebagian ya, tentang yang namanya relaksasi sistolik dan diastolik. Gambarnya gimana Pak? Gambarnya ya. Sistolik gambarnya jantungnya ngapain? Mengempes atau menguncup. Sedangkan diastolik gambar jantungnya mengembang ya. Sistolik kempes jantungnya, darahnya keluar. Sedangkan diastolik mengembang jantungnya, darahnya masuk. Itu aja, hafal aja 1, maka selesailah. Ya, hafalnya 1, maka selesailah itu. Saya hapus pula. Masih ada nih. Oke, ini ya tekanannya tadi. Satu lagi tekanan tadi. Ini ya tekanan. Ya, jadi kalau kontraksi pastilah tekanan maksimal. Kalau sistolik Bu ya, beda dengan yang tadi ya, dengan yang dengan yang inspirasi. Perhatikan Bu, kalau saya cara ngapalnya enaknya adalah sistolik itu adalah Ibu pencet aja jerawat kiri, sudah. Pencet jerawat kiri. Coba Ibu pencet jerawat kiri. Ibu pencet jerawat kiri, darahnya keluar nggak Bu? Keluar. Berarti jerawatnya kempes nggak? Kempes. Kempes. Terus sakit. Tangan Ibu bekerja nggak? Bekerja. Berarti Ya. kalau bekerja itu kontraksi. Tekanannya Ibu kalau pencet itu tekanannya besar apa kecil? Besar. Darah dari jerawat keluar nggak? Keluar. Oke, paham ya? Jerawat kiri, maka yang bermain kiri, tangan kiri yang bermain. Paham Bu cara ngapalnya? Paham, Pak. Ya, pencet jerawat kiri. Pak, kalau diastolik Pak cara ngapalnya jangan kamu pencet jerawat kanan, gitu aja ya. Besar. Gimana Pak? Masukkan jerawat kanan. Iya, jerawat kanan jangan dipencet, biar sayang-sayang, elus-elus jerawat kanan, gitu aja ya. Kalau sistolik, pencet jerawat kiri, kalau diastolik, elus-elus jerawat kanan. Oke, paham Bu? Paham, Pak. Kalau dielus-elus berarti tangannya nggak bekerja, berarti relaksasi. Tekanannya kecil karena dielus-elus, ngerti Bu? Ngerti. Darahnya makin masuk, nggak ada darah keluar kalau dielus-elus. Oke? Oke, Pak. Nah, ya cara ngapalnya gitu, kenapa Pak? Biar enak di otak langsung nyambung itu kalau gitu. Tapi kalau kontraksi Pak ini, Pak saya lupa Pak, saya mama Pak. Iya, nggak apa-apa. Makanya saya bilang tadi cara ngapalnya harus dianalogikan, itulah gunanya. Oke Bu, ini gambar apa Bu? Jantungnya kempes, ditekan. Kuncup itu. Gambarnya apa Bu? Sistolik. Cari aja yang berkontraksi, darahnya mengalir keluar. Udah selesai lah Bu. Beres. Soal UP di 2021 awal beres. Aman Bu? Aman. Nggak usah pusing-pusing Bu, soal kayak gini aja kok ya.
Ini gambar apa, Bu? Diastolik. Maka yang diastolik salahkan. Kenapa saya salahkan yang A? Diastolik. Kenapa B saya benarkan dulu? Sistol. Apa yang salah? Relaksasi. Kenapa C salah? Diastolik. Kenapa yang D salah? Diastolik. Jawabannya pasti yang E. Pencet jerawat kiri, sistolik, kontraksi, tekanannya maksimal. Benar, Bu? Iya. Nanti latihannya banyak, Bu. Tenang aja. Paham, Bu? Paham? Paham, Pak. Ini gambar apa, Bu? Sistolik apa diastolik? Diastolik. Ini, Bu, teman, Bu. Teman, Bu ya. Nanti di mana nih? Ini soal paket A, ini soal paket B. 2022 di September, ini paket A, ini paket B. Berarti paket ada 2. Kalau Ibu tanya stolik, maka teman Ibu tanya diastolik. Itu aja, Bu. Diastolik. Kita cari, ini gambar diastolik ya. Kalau gambar diastolik, maka yang sistolik kita salahkan. Paham? Salah. Salah, bagus. Salah. Sampai sini paham, Bu? Apa diastolik? Elus-elus jerawat kanan. Tekanannya itu bukan maksimal tapi minimal. Tekanannya sedang. Apakah benar yang A? Kanan. Yang C. Diastolik kontraksi, salah benar? Relaksasi. Ini udah benar tekanannya, tapi salah. Apakah yang E benar? Ya, Relaksasi. Ini soalnya dikasih gambar, kita analisa jawaban. Yang tadi kita dikasih gambar juga analisa jawaban. Berarti soalnya seperti ini terus. Oke, paham, Bu? Lanjut kita ke soal sebelum ini ya. Ingat sebelum ini dulu. Sebelum ini. Habis ya misalnya. Ini dulu. Nih. Ini dulu. Ini terakhir dulu. Kita apain dulu. Ini dulu, Bu. Ya. Sebelum ini ya. Ini nanti saya satu lagi saya jelaskan di sini. Saya lupa nambahin di sini nanti. Saya ulangi nanti kesimpulan di sini. Kesimpulan semua di sini nanti. Oke, ini dulu, Bu. Dina sering merasa pusing dan kunang-kunang. Dia memutuskan untuk periksa ke dokter. Setelah diperiksa tekanan darahnya ternyata 90/60 mm Hg. Ya, milimeter H. Oke. Bu, di soal ini, Bu, ya, di soal ini. Di soal sistolik dan diastolik, ya, itu kemungkinan besar ya. Biasanya ada dua kali berturut-turut. Ini 2 soal, Bu, masuk. Memang ini 2 soal. Ya, biasanya 2 soal nih berturut-turut. Dan 2 kali UP, 2 soal ini masuk di IPA. Tapi ya, 1 soal ini soal baru, ya, soal paling baru sekarang ini, ya. Ditanyakannya jenis kesehatannya, jenis kesehatan. Bagaimana kita menghafalnya kesehatan? Ya, satu aja, Bu, gini aja. Kalau kesehatan itu, maka jawabannya kalau enggak jantung ya, jantung tekanan darah. Kalau tekanan darah itu berarti kalau enggak darah tinggi, darah rendah. Kalau darah tinggi, darah rendah, ya kan, Bu? Ya. Berarti gangguan di situ adalah darah tinggi dan darah rendah. Ini benar nih. Salah. Selesai jawabannya B. Itu cara saya menjawab soal, Bu, ya. Saya main cepat. Tinggi ya. Hipotensi rendah. Hipotensi rendah. Saya ulangin, Bu, ya. Cara jawab soal ini adalah Ibu pilih aja kalau enggak hipotensi maka Hipertensi. cuma 2 jawabannya, hipotensi dan hipotensi. Sedangkan di sini cuma 1 yang gangguan, maka jawabannya B. Paham, Pak? Paham ya? Paham. Caranya gimana, Teo nih? Dia memutuskan untuk periksa ke dokter. Tekanan darahnya adalah 90/60. 90 itu per 60 itu rendah. Kenapa nih? Hipotensi ya. Udah kalau ini turun lagi ya makin rendah ini dia, hipotensi. Udahlah ya. Nanti soalnya ada di latihan nih, Bu, ya. Bu, cara yang kedua, Bu. Cara yang kedua nanti adalah cara yang kedua. Soal nanti, Bu, ada soal baru juga di latihan saya kasih di latihan. Ibu harus paham yang mana yang sistolik. 90/60. Dibilangnya 90 mm Hg yang atas itu A sistolik, B diastolik, C. Yang atas namanya Sistolik. Yang bawah namanya Diastolik. Soalnya model seperti ini, Bu. Model seperti ini. Ha. Ini gambar kan, Bu?
Iya. Ini gambar dikasih gambar. Kita paham diastolik. Tapi besok Bu ada soal baru, jenis baru tuh. Kita dikasih angka 120 per 80. Nah, 120 mm Hg, keadaan jantung tersebut adalah apa ini 120? Sistolik. Sistolik. Bagus. Paham Bu? Normal. Paham. 90 itu adalah sistolik. Normal. Jawabannya kayak gini Bu. Jawabannya kayak gini jawabannya. Nah, jawabannya kayak gini. Jawabannya kayak gini. Ini kan gambar. Jawaban seperti ini. Dikasih angka, jawaban seperti ini. Kita mana nih? Yang mana 120? Ini apa 120 ya? Sistolik apa diastolik? Sistolik. Yang atas sistolik, yang bawah diastolik. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Paham. Terus keterangannya, Pak? Hah? Kalau 120 per 80. Ya, itu kita jawab ini, Bu. Kita jawab ini seperti ini. Sesuai dengan angka di atas, pernyataan yang tepat berdasarkan angka 120, keadaan jantung adalah jawabannya seperti ini. Tinggal dipilih yang betul. Tinggal dipilih 120 itu apa tadi? Oh iya, iya. Ya, sistolik. Maka jawabannya sistolik. Yang mana sistolik ini? Sistolik. Iya, Madi sedang bersih. Jadi yang pilih yang atas ya, Pak. Ya, jawabannya D kan? Kalau D jawabannya D kan? Kalau gambar gini? Iya, iya. Kalau atas, oke. Paham ya? Iya. Yang atas sistolik, Bu. Yang atas sistolik. Tidak dipatukan sama angka yang di atas ya, Pak. Iya, yang bawah diastolik. Oke. Paham Bapak Ibu? Aman ya? Oke. Kesimpulan di sini, terakhir kesimpulan di sini ya. Ini apa Bu gambarnya Bu? Diastol? Diastolik. Nah, kesimpulan dulu ya, kesimpulan diastolik ya, kesimpulan diastolik, sistolik tinggal kebalikan ya. Diastolik tadi apa Bu? Satu, relaksasi. Relaksasi. Elus jerawat. Elus jerawat kanan. Kanannya Rendah. rendah betul, minimal ya. Minimal. Ya, tekanan rendah. Di sini Bu, satu lagi nih, nomor 3 nih ya. Ya kasih tahu nih Bu ya. Suplai darah ini kadang-kadang masuk, tapi udah cuma 2 soal nih 2021 nih. 21 di awal, ini masuk 2 soal seperti ini emang. Suplai darah ini saya belum kasih tahu satu lagi nih. Diastolik adalah suplai darah ke aorta. Nah, ini dia, ke aorta. Ya, cuman ini sih tambahannya ke aorta, mana tulisannya? Aorta. Berhenti kira-kira berhenti stop 1/10 detik. Tambahan itu aja lah nih kok diastolik tuh. Sistolik nggak ada. Oke, cuma itu Bu ya tambahannya. Tekanan udaranya adalah 60 sampai 80. Tadi saya salah tuh. 60 sampai 90. 60. Oh, enggak 90 ya, Pak? Enggak, 80 Bu. Betul 80. Oh, 80. Tadi saya salah, maafkan. Tadi saya 60 sampai 80. Darah kemana itu, Pak? Apa Bu? Darah itu kemana? Suplai darah ke aorta stop 1/10 detik. Darahnya keluar. Darah keluar. Masuk. Masuk, Pak. Darah masuk dari paru-paru ke jantung. Dari paru-paru ke jantung. Darah apa ini? Darah yang mengandung CO2. Soal paket-paket 2001 itu ada darahnya mengandung apa? Diastolik mengandung CO2, sistolik mengandung O2. Dan di ini juga 21 masuk dia ini. Suplai darah ke aorta ditambahinnya untuk diastolik. Maka tambahin suplai darah ke aorta 1/10 detik. Maka jawabannya adalah ini diastolik. Diastolik tadi adalah yang A salah kan? Salah. Iya, ini salah. Oke. Tinggal yang ini. Betul. 2 ya, 2, 4. Salah. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Nah, Kan ya tambahin itu. Kalau sistolik, Pak, kontraksi. enggak ada. Nggak ada. Kontraksi. Sistolik, kontraksi. Tekanannya pencet jerawat kiri. Tekanannya maksimal. Maksimal, tekanannya besar atau tinggi. Darah keluar. Darahnya keluar. Kemana, Bu? Jantung ke seluruh Jantung. Iya, darah keluar dari jantung ke tubuh. seluruh tubuh. Tekanannya berapa tadi, Bu? 90 per 100. 10 sampai 120.
ya kan? Yang kelima Ya. udah habis satu. Bilik kiri ya tadi. Bilik Gimana? kiri. bilik kiri, Oh, keserami Mengunjuk. kiri. inilah akhir untuk sistolik dan diastolik ya. Mohon maaf. Ah, apa nih? Bisa ulang Pak penjelasan jantung Pak. Oke, saya ulang. Oke, nanti yang malam yang tadi malam tuh ada yang mau masuk. Oke. Sudah selesai nih ya. Saya ulang yang jantung tadi ya. Yang sistolik dan diastolik Bu. Diastolik adalah relaksasi tekanan rendah, suplai darah ke aorta 1/10 detik, berhenti 1/10 detik. Betul ya. Tekanannya adalah 60/80 mm Hg, darahnya masuk dari paru-paru ke jantung, darah yang mengandung CO2. Sedangkan sistolik adalah kontraksi, tekanan tinggi, darahnya O2 keluar dari jantung ke seluruh tubuh, tekanan darahnya adalah 90/120 mm Hg. Cara ngapalnya adalah sistolik adalah pencet jerawat kiri. Kalau dipencet jerawat kiri, SIM PKB Pak sama lagi. Ada undangan nanti Bu, sabar Bu. Nggak sekarang undangannya Bu, sabar ya. Sekarang undangan kondangan. Ini masih sinkronisasi data, oke? Ya, oke tadi Bu, sistolik adalah pencet jerawat kiri. Jerawat kiri dipencet, maka tangan Ibu bekerja, kontraksi namanya. Kontraksi. Tekanan tinggi karena Ibu tekan-tekan jerawatnya, darahnya keluar ya, pasti darahnya keluar. Tekanan itu berapa? 90/120, 90 sampai 120 mm Hg. Sedangkan diastolik itu adalah elus-elus jerawat kanan. Dielus-elus maka relaksasi artinya. Tekanan rendah, nggak ada tekanan, maksudnya tekanan rendah, dielus-elus kan tekanan rendah. Suplai darah ke aorta 1/10 detik, inilah cuman tambahannya aja. Elus-elus tadi tekanannya adalah 60 sampai 80. Darahnya tidak keluar tapi masuk dari paru-paru ke jantung. CO2. Soalnya tadi saya bikin soalnya tadi sudah saya bikin. Soalnya tadi seperti ini, misalnya soal seperti ini ya. Cara menjawabnya gimana Pak? Soal seperti ini. Ini gambar apa Bu? Gambarnya adalah Diastolik. diastolik ya. Diastolik itu adalah yang A. Ini salah. Yang ini salah. C salah. Ini benar, ini benar. Diastolik adalah elus-elus jerawat kanan, tekanan rendah. Cari tekanan rendah, maka A salah ya, A salah ya. Rendah. Kenapa salah yang C? Ini kontraksi. Harusnya relaksasi. Ya, ini salah jawabannya. Oke, paham ya? Paham. Oke, yang mau ulang nanti, yang misalnya ulang nih 3:30 Bu ya. Udah 7:30. Nanti yang mau ulang nanti yang baru masuk, masuk malam nanti ya. Kemarin nggak bisa saya. Nanti malam ada pengulangan teori belajar karena belum masuk yang teori belajar. Jadi malam nanti panjang waktunya sampai jam 10 mungkin. Oke, yang malam kemarin belum ada masuk, silahkan masuk nanti malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ulangannya di malam ya, yang mengulangan pernapasan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa lagi Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke.